Pemirsa, koalisi besar partai politik pendukung baca pres Prabowo Subianto sudah mulai terbentuk. Meski begitu, mengenai cawapres pendamping Prabowo masih belum ditentukan. Lalu siapa yang cocok untuk mendampingi Prabowo? Dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 terus mengalir. Kandidat calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) ini kembali mendapat dukungan dari dua partai besar di pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan telah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Deklarasi ini menguatkan gerbong koalisi pendukung Prabowo yang sebelumnya datang dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Meski sudah terbentuk koalisi besar, namun hingga saat ini Prabowo belum memilih untuk menentukan cawapres pendampingnya. Ada sejumlah tokoh yang bisa dijadikan cawapres pendamping Prabowo, di antaranya Muhaimin Iskandar dari PKB, yang dari awal bergabung dalam koalisi dengan Gerindra meminta agar Ketua Umum PKB tersebut menjadi calon wakil presidennya. Ada juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi wali kota Solo. Gibran digadang-gadang mempunyai peluang kuat mendampingi Prabowo. Bahkan Prabowo sendiri ikut mempertimbangkan jika Gibran mendampinginya. Cawapres Pak Prabowo nantinya Pak? Saya kira sebagai tokoh ya pasti. Sebagai tokoh ya pasti ya semua diperhitungkan. Ya. Berarti ini Mas Gibran juga diperhitungkan masuk dalam bursa cawapres Bapak ya? Yang penting bagaimana rakyat, saya kira itu yang paling penting. Ya. Oke, terima kasih. Sementara itu, setelah koalisi besar terbentuk, sejumlah partai juga menyodorkan calon wakil presiden pilihannya. Partai Amanat Nasional mempunyai tokoh cawapres yang sudah digadang-gadang, yaitu Erick Thohir. Sementara dari Golkar ada Erlangga Hartarto. Juga menambah komplikasi baru terkait dengan proses penentuan cawapres siapa yang dipilih oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun dari sisi kursi, suara Golkar lebih besar ketimbang PKB maupun PAN. Bahkan lebih besar ketimbang kursi di parlemen yang dimiliki oleh Gerindra. Tapi dari sisi kesejarahan, PKB menurut saya punya saham premium. Karena paling awal mengusung Pak Prabowo sejak Agustus 2022. Dan dari sisi ini, tentu perlu kesepakatan baru antara 4 partai pendukung Pak Prabowo untuk menentukan skema yang bisa disepakati oleh keempat partai pengusung Pak Prabowo, termasuk partai non-PT seperti PBB. Nah, pertanyaannya, skema apa yang bisa disepakati dalam rangka menentukan cawapres Pak Prabowo? Pilihan untuk menentukan cawapres nampaknya akan menjadi pelik pasca koalisi besar terbentuk. Harus ada pihak yang harus mengalah, atau koalisi besar tersebut akan menjadi terbelah gara-gara penentuan cawapres pendamping Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat suara merespon deklarasi 4 parpol pendukung bakal capres Prabowo Subianto. Presiden menyatakan deklarasi urusan parpol. Presiden membantah parpol melakukan komunikasi dengan dirinya. Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional mendeklarasikan dukungan untuk bakal capres Prabowo Subianto. Sempat mencuat spekulasi ada peran Presiden Joko Widodo di balik deklarasi dukungan 4 partai untuk Ketua Umum Partai Gerindra. Presiden Jokowi menyebut soal koalisi merupakan urusan partai politik. Presiden juga membantah ada komunikasi dengan dirinya sebelum deklarasi. Itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Ada komunikasi ke Bapak apa sebelumnya? Enggak. Itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden.
Menyusul deklarasi 4 parpol kepada Prabowo, Presiden Joko Widodo membantah ada pergeseran koalisi pendukung pemerintah. Pendukung pemerintahan sekarang udah geser-geser gitu, pecah-pecah. Tetap Menteri aman. tetap aman. Makasih Bapak. Aman, amin. Cukup. Makasih Bapak. Makasih. Dalam deklarasi yang digelar Minggu, Koalisi Gerindra dan PKB mendapat kekuatan baru dari Partai Golkar dan PAN yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Beserta kebangkitan bangsa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan. Tingkat popularitas Gibran Rakabuming Raka semakin menguat untuk menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Hasil survei terbaru bahkan menunjukkan tingginya peluang menang bagi Gibran jika menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. 6 bulan menjelang pemilu 2024, persaingan antar kandidat semakin memanas. Bukan hanya untuk posisi calon presiden, posisi calon wakil presiden juga menjadi kursi panas yang diperebutkan kandidat. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Gibran Rakabuming Raka mulai mencuat di antara para kandidat calon wakil presiden. Survei terbaru yang dirilis LSI Denny JA menunjukkan tingginya popularitas putra sulung presiden ini sebagai calon wakil presiden. Bahkan nama Gibran menjadi kandidat cawapres yang paling disukai di kalangan pemilih milenial. Jadi dari pembagian generasi ini memang popularitas Gibran ini adalah paling tinggi di generasinya dia sendiri, yaitu di generasi milenial di usia 22 sampai dengan 42 tahun. Kemudian kalau dari sisi kesukaan ini juga menarik karena dari generasi milenial yang suka terhadap Gibran juga tinggi. Tetapi yang menyatakan suka ada yang lebih tinggi yaitu di generasi zilenial atau generasi Z ini di angka 94,3%. Memiliki tingkat popularitas tinggi, nama Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Hal kedua yang menjadi keunggulan komparatif daripada Gibran juga dia kuat di Jateng yang mana sebagai basis utama Ganjar. Sehingga ketika misalnya Gibran maju menjadi cawapres itu juga bisa memecah suara pilihan yang ada di Jawa Tengah. Meski memiliki tingkat popularitas tinggi, peluang Gibran yang baru berusia 35 tahun ini untuk menjadi cawapres masih terhambat aturan. Saat ini aturan usia minimal bagi calon wakil presiden tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Popularitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden terus meningkat. Berikut hasil survei terbaru dari LSI Denny JA tentang tingkat elektabilitas dan popularitas putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan melakukan safari politik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bakal calon presiden Anies Baswedan safari politik dengan mendatangi sebuah pabrik kaos dan juga temui ratusan warga serta relawan. Anies akan terus berupaya membesarkan pelaku usaha kecil menengah dan memberikan izin usaha UMKM dengan mudah. Program ini menjadi salah satu program nasional bagi Anies Baswedan. Berapa Pak
kira-kira sudah untuk ada pengumuman Pak pada waktunya insya Allah ada momen yang dipilih, ada momen yang dipilih barangkali Bapak sendiri seret di momen kapan gitu akan menyampaikan. Nanti ketika momennya pas ya. Itu dari koalisi atau dari luar koalisi Pak? Jadi begitu momennya pas nanti diumumkan, dan teman-teman juga kalau mengeluarkan produk juga nunggu momentum yang pas kan. Ada partai lain Pak yang mau digandeng Pak? Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi untuk Pak, Ini udah ada satu nama Pak. perempuan atau laki-laki? Warga negara Indonesia. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, menyempatkan untuk menggelar pertemuan daring lewat Zoom meeting dengan tim suksesnya di Desa Ukirsari, Kecamatan Grabak, Purworejo, Jawa Tengah. Tak bisa menghadiri acara hajatan temannya sekaligus juga tim suksesnya, Ganjar Pranowo menyapa lewat Zoom meeting. Secara terbuka, Ganjar meminta maaf dan meminta doa restu pencalonan dirinya sebagai Presiden RI kepada ribuan tamu undangan yang hadir. Jadi biar Pantai Selatan itu juga. Tapi intinya sebenarnya untuk keluh dan sebagainya tinggal diusulkan saja kondisinya. Mari kita jaga sungai kita, ini pencemarannya juga dahsyat, kerusakan dan juga dahsyat. Kalau kita nggak memelihara sumber air kita, pasti kita repot. Saya orang yang rindu sekali NTT, karena sudah banyak undangan dari NTT yang saya belum bisa hadir. Maka insya Allah saya akan berkunjung berkeliling beberapa tempat di NTT dan kawan-kawan NTT sudah komunikasi cukup intens dengan saya. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus polemik tentang penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, masa dari Pemuda Peduli Nias menggelar aksi unjuk rasa dengan long march menuju kantor Bawaslu RI di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat kemarin siang. Aksi long march dilakukan masa dari Pemuda Peduli Nias. Long march ini dilakukan mulai dari Jalan Kiai Haji Wahid Hashim hingga menuju kantor Bawaslu di Tamrin, Jakarta Pusat. Dengan membawa berbagai macam spanduk, massa meminta Bawaslu RI untuk menelusuri adanya dugaan cacat administrasi dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu dan KPU di Kabupaten Nias Selatan masa bakti 2023 hingga 2028. Baik dalam seleksi anggota bahwa nama-nama yang telah kami sampaikan kepada Bawaslu RI dan juga KPU RI adalah terindikasi kuat terafiliasi partai politik tertentu. Dan juga yang baru-baru ini adalah mereka secara terang-terangan, secara terbuka di muka umum dan juga melalui media elektronik mengampanyekan pasangan calon tertentu, bahkan bakal calon presiden tertentu. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus polemik tentang penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Dalam putusan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu siang ini, MK mengabulkan gugatan pemohon yang meminta penegasan tentang larangan penyelenggaraan fasilitas kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Sebelumnya, penyelenggaraan kampanye di ketiga tempat tersebut masih diperkenankan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak menggunakan atribut kampanye dan atas izin dari penanggung jawab tertentu. Pada pasal 280 ayat 1 yang mengatur tentang kampanye di ketiga tempat tersebut digugat oleh dua penggugat, yakni Handre Matiri dan Ong Yeni. Penggugat meminta agar MK memberi penjelasan dan penegasan tentang larangan kampanye di tempat ibadah. Untuk mengetahui bagaimana jalannya putusan MK tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sudah ada rekan kami Nadila Saleh yang akan mengabarkan. Nadila, bagaimana dengan informasi selengkapnya?
Ya baik, selamat sore Sira Safira dan juga pemirsa. Memang benar bahwa hari ini sejak pukul 1 siang tadi Mahkamah Konstitusi ini membacakan sejumlah putusan gugatan. Salah satu gugatan yang dibacakan hari ini yakni berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu yang digugat oleh dua pemohon, yakni anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Ong Yeni dan seorang karyawan swasta yaitu Henry Mantiri yang menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sira dan juga pemirsa, sebelum kami informasikan berkaitan dengan apa putusan dari sidang hari ini, kami informasikan terlebih dahulu alasan kedua pemohon ini menggugat Undang-Undang Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Kami telah merangkum sejumlah alasan yang lakukan ataupun yang menjadi alasan kedua pemohon ini menggugat Undang-Undang Pemilu. Yang pertama, kedua pemohon ini menilai bahwa pasal larangan kampanye di tempat ibadah yang berkaitan dengan pasal 7, maksud kami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontradiktif ataupun berlawanan begitu. Kemudian yang kedua, pemohon ini menyatakan akibat dari penjelasan pasal tersebut, hak konstitusionalnya sebagai pemilih dan atau sebagai calon anggota DPRD DKI ini akan dirugikan. Kemudian yang ketiga, inkonsistensi tersebut ini dinilai bisa membuat mereka yang sedang berkuasa dan ingin mempertahankan kekuasaannya ini akan memiliki modal lebih begitu, Sira dan juga pemirsa. Dan dalam petitumnya ini memang pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa penjelasan dari pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan memang hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi menerima ataupun mengabulkan permohonan dari kedua pemohon dengan menyatakan bahwa penjelasan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian yang kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga menyatakan bahwa pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dan dari penanggung jawab tempat yang dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan bahwa mereka memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sementara demikian, Sira, kembali ke Anda. Nadila Saleh, informasi langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merilis lagu berjudul Perubahan dan Perbaikan.